Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Petrus Buli, Unit Kerja SDN Lamau, Kecamatan Ilape Timur, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, siap melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Terima kasih. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Baik. Semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Satu tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Egi mana? Tinggi lagi. Baik. Berarti semuanya tersisa 12 orang ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Siapa yang mau berani untuk doa di depan? Salah satu orang doa. Doa itu bisa Bapak kami, bisa salam aja, tidak itu doa semua. Oke, buka kelas. Bimbing kita dalam doa supaya kita bisa mulai pelajaran. Semuanya siap berdoa ya. Dengan firman wajah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Excel sudah bawa kita dalam doa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita melangkah kepada inti dari materi kita hari ini, Guru punya satu game kecil. Game tetapi dalam lagu lagunya judulnya Buka Tutup. Kamu pernah dengar lagu ini apa namanya? Saya begini, liriknya begini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, lalu tersenyum titik. Buka tutup, lalu tertawa. Aha, begitu kan? Kita ulang ini pelan-pelan ya? Sama-sama, guru bimbing. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, lalu tersenyum titik. Buka tutup, lalu tertawa. Bisa? Sudah tahu semua? Oke. Sudah semangat lagi? Semangat? Oke, baik. Sekarang setelah kita menyanyi, Bapak punya game satu lagi. Namanya itu kuis pengetahuan. Supaya dari kuis ini kita akan tahu apa yang nanti mau kita belajar. Perhatikan suduhannya. Carilah kata-kata yang berhubungan dengan cahaya dan lingkari kata-kata yang telah kamu temukan. Bisa? Perhatikan urutan kata-katanya. Kemudian lihat kata yang bersifat atau berhubungan dengan cahaya. Sudah? Siapa yang sudah temukan langsung maju untuk lingkar memang. Oke, aman.
Yang lain sebentar lihat ya. Oke, tepuk tangan untuk Aman. Aman menemukan ada kata sumber cahaya. Siapa lagi? Dino. Habis Dino baru Dewa. Oke, tepuk tangan untuk Lino. Terus Deo. Deo tadi sudah angkat tangan tapi kalah cepat dengan Lino. Oh, terlalu tinggi. Oke. Bantu ya, nanti kau sambung sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Deo. Sumber cahaya paling panas dari semua sumber cahaya. Sifat yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, saat cahaya senter disorotkan ke depan, maka cahaya senter akan merambat lurus sesuai dengan arah yang dituju. Karena malam hari kalau listrik padam, kamu pernah pakai senter? Atau kamu pergi keluar gelap pakai senter. Kamu senter ke depan maka cahaya tidak lurus terus ke depan. Toh? Jadi sifat cahaya yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus, dia tidak belok-belok. Yang berikut adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan cahaya saat merambat dari satu medium ke medium yang lain yang punya indeks bias berbeda. Pembiasan terjadi karena ada perbedaan laju gelombang cahaya saat merambat di dua medium berbeda. Siapa di sini di rumah biasa putar T? Kalau mobil aja tidak terlalu nampak. Putar T. Suruh tangan. Di saat kamu masukkan sendu dalam gelas, kemudian kamu tuang air, pernah tidak kamu lihat sendu itu membesar di dalam gelas? Dia sudah membesar, sudah begitu kok tidak lurus. Toh? Ketika kita masuk dalam air begini, dia kelihatan bengkok. Kita kasih naik, dia lurus kembali. Toh? Selain sudah bisa juga kita masukkan tangan ke dalam, tangan makin membesar. Kelihatan besar ketika dia berada di dalam air. Dan ketika kita angkat lagi, dia tidak besar lagi. Itu adalah salah satu contoh dari sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Nanti sebentar kita akan melakukan uji coba di kelompok itu sama seperti itu. Berikut, cahaya dapat dipantulkan. Yang di rumahnya ada cermin besar atau ada cermin di rumahnya? Ada. Masing-masing rumah pasti ada toh? Setiap pergi ke sekolah, sebelum pergi ke sekolah, siapa yang selalu sisir rambut di depan cermin? Ketika kamu berdiri di depan cermin, apa yang kamu lihat di dalam cermin? Muka. Kenapa ada kumpul muka di dalam? Karena kenapa itu? Karena cermin bisa memantulkan cahaya. Bisa? Pernah tidak kamu di gelap, kemudian kamu kan dengan cermin, kamu lihat kamu berada dalam cermin? Tidak ada toh? Hanya berada di cahaya saja yang bisa melihat benda pantulan dari cermin. Jadi pas belum pergi sekolah tuh mulai sisir rambut gara-gara pakai minyak rambut naik begini. Nah itu pas kita di sini belum mulai gerakan atau melakukan gerakan ini, dia di dalam juga sama. Toh?
pernah lihat kamu di sini sudah gaya-gaya, dia di sana berdiri patung begini. Tidak ada kan? Nah, itu karena cermin itu dia pantul apa yang ada di depan dia. Selain cahaya atau benda yang ada di dekat pasti dia pantul, tapi harus ada cahaya dulu baru dia bisa pantul. Kalau tidak ada cahaya di dekat cermin, maka cermin tidak dapat memantulkan apa-apa. Bisa kan? Jadi contoh paling umum itu adalah cermin. Jadi ketika nanti besok atau lusa kamu siap-siap di sekolah harus mandi, sudah tampil cantik-cantik, ganti-ganti posisi rambut begini, sisir begini, jalan itu sisir begini. Kamu gini begini, jalan itu miring begini. Nah, itu karena cahaya itu bisa dipantulkan. Nah, cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya berikut adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan secara alami. Contohnya seperti yang terjadi pada pelangi. Pernah lihat pelangi? Pernah. Ada berapa warna pelangi? 7. Ada 7. Ada warna merah, kuning, jingga, hijau, biru, nila, ungu. Jadi urutannya itu merah habis, jingga, habis itu hijau, habis itu kuning, habis biru, nila, baru terakhir ungu. Ya, orang pelangi itu ada 7. Ada 7 warna pelangi itu biasa orang singkat dengan Meiji Uhiniu. Me itu merah, Ji itu jingga, U itu kuning, I itu hijau, B itu biru, Ni itu nila, terakhir itu adalah ungu. Bisa ya? Oke, kembali ke materi. Warna pelangi sebenarnya berasal dari satu warna saja. Dasar dari pelangi itu sebenarnya hanya satu warna, yaitu warna putih dari sinar matahari. Jadi warna dasar dari pelangi itu sebenarnya pelangi itu warnanya putih. Kemudian warna cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, sehingga menimbulkan warna pelangi menjadi terurai dan menghasilkan berbagai macam warna yang ada. Menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan cahaya kita bisa melihat. Ya toh? Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa lihat. Kemudian tumbuhan dapat tumbuh. Tumbuhan itu kalau ada cahaya baru bisa tumbuh kembang. Kalau tidak ada cahaya, tumbuhan bisa mati. Kemudian aktivitas manusia sangat tergantung pada energi cahaya. Misalnya lampu sekarang orang sudah kembangkan dia. Namanya apa? PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Tahu? Kalau PLTS pembangkit listrik air petani. Siapa yang pernah lihat tetangga atau di rumahnya ada sel surya, ataukah senter atau lampu kecil yang ketika dia jemur di luar rumah dia bisa nyala? Rezeki. Ada penonton solar es itu nggak biasa ngomongin solar es itu kan? Es dari surya yang matahari itu kan? Bukan surya yang karena rokok. Surya yang matahari karena matahari itu punya cahaya. Ketika kena di benda itu, dia akan menghasilkan listrik. Dan listrik itu lampu bisa nyala. Bisa tahu? Oke, selesai, tapi belum juga selesai semua. Yang perlu sudah jelaskan tadi sudah selesai. Sekarang kita mau uji coba di dalam kelompok masing-masing. Ya. Jadi sekarang masing-masing orang
duduk secara berkelompok. Ya, duduk secara berkelompok seperti kelompok-kelompok yang sudah berkelompok tadi. Oke, berkenannya mulai dari sekarang ayat. Oke, semua sudah? Setelah berada di kelompok, nanti ibu akan bagikan lembar kerja umumnya. Perhatikan di situ. Perhatikan di lembar kerja itu ada yang pertama itu nama kelompok. Nama kelompok itu terserah kamu namanya apa, yang penting kamu merasa nyaman, ya. Setelah itu di bawahnya ada nama-nama anggota kelompok. Nanti tulis nama-nama semua. Kemudian dari panduan lembar kerja itu kita akan menjadi detektif cahaya. Pernah nonton film detektif? Tidak pernah. Sekarang untuk menjelaskan. Detektif itu dia akan membongkar atau dia akan apa ya? Menemukan teka-teki yang ada di dalam suatu misteri. Tetapi hari ini kita belajar tentang cahaya, maka hari ini kita akan menjadi detektif cahaya. Ketika di dalam cahaya itu ada apa saja, seperti yang guru jelaskan tadi itu, kita mau uji coba kebenarannya. Apakah betul cahaya itu bisa merapat lurus? Apakah betul cahaya itu bisa dipantulkan? Atau jangan sampai guru hanya akal-akal kamu saja. Sebenarnya cahaya itu dipantulkan setelah uji coba. Untuk menguji kebenarannya, maka kita harus melakukan percobaan atau eksperimen sederhana. Bisa? Kemudian sebelum itu, kamu perhatikan dulu contoh melakukan percobaan sederhana. Semuanya perhatikan di sini, supaya sebentar itu melakukan uji coba itu tidak ada yang salah-salah. Kedua buat apa? Terus di dalam lembar kerja juga ada beberapa pertanyaan yang untuk menjawab teka-teki yang mau nanti kita pecahkan. Bisa? Bisa tidak? Halo Kak Iba. Halo. Hai. Halo. Halo. Oke. Dari setiap kelompok terserah mau melakukan uji coba mana lebih dulu. Mau cahaya dapat dipantulkan lebih dulu kah? Atau cahaya dapat dibiaskan lebih dulu kah? Cahaya dapat diuraikan lebih dulu, terserah. Intinya setiap kelompok itu wajib melakukan 6 sifat cahaya. Misalnya oke? Uji coba bisa dimulai dari sekarang. Percobaan itu bisa dimulai dari sekarang. Terserah mau mana lebih, mau percobaan pertama lebih dulu juga terserah. Atau kalau mau dari 6 baru ke 1 juga terserah. Bisa? Panduannya itu ada di lembar kerja. Mau percobaan mana lebih dulu? Nanti ada sebuah cara kerja di situ.
Semua percobaan itu wajib dilakukan eksperimen. Nanti bagi masing-masing kelompok masih peran. Ada yang jadi juru tulis, sementara yang lain melakukan percobaan. Terserah. Ini kan kebetulan kalau sudah, masing-masing untuk satu orang untuk presentasi di depan kelas. Presentasi yang percobaan. Jadi sebentar itu, masing-masing utusan kalau begitu maju, kemudian baca soalnya langsung ditentuin jawaban. Secara berurutan dari percobaan 1 sampai percobaan yang ke-6. Bisa? Bisa? Oke. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Ayo maju. Kelompoknya siapa? Putri. Siapa yang maju baca? Ayo. Baca soal langsung ini punya jawabannya. Yang lain tenang. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang kardus yang sebenarnya? Jawabannya, cahaya dapat merambat lurus dan membentuk persegi empat. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat merambat lurus. Percobaan kedua, apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada gelas ini? Jawabannya, cahaya menembus gelas. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Jawabannya, cahaya dapat menembus lidah ini. Percobaan ketiga, apa yang terjadi pada saat cahaya senter diarahkan pada satu cermin? Jawaban, cahaya senter dipantulkan. Percobaan keempat, bagaimana penampakan pada ukuran benda-benda tersebut bisa aslinya benda terlihat besar di dalam gelas dan bengkok.
Bagaimana dengan hasil lain yang dimasukkan ke dalam gelas? Hasilnya sama. Apa kesimpulanmu dari percobaan tersebut? Cahaya dapat percobaan kelima, apa yang terjadi saat ini dimasukkan ke dalam air dan diberi cahaya? Pantulan cahaya membentuk pelangi. Apa yang terjadi saat ini tidak dimasukkan ke dalam air dan diberi cahaya? Cermin hanya memantulkan cahaya biasa. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat diuraikan. Percobaan keenam, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada benda dapat membentuk bayangan? Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat membentuk bayangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ada 6 macam sifat cahaya, 1 merambat turun, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus, 6 jarang benih, 4 biasa, 5 diuraikan menjadi pelangi, 3 kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat cahaya yang ada di sekalian kita. Jangan lupa kepada pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Ulangi. Kasih naik lagi dia punya apa? Nggak ada? Ya, Pak. Terlalu rendah? Ya, Pak. Yuri, enggak mau nengok nih. Sabar ya, sama-sama ya. Kasih naik lagi dia punya nada kan? Ada 6 macam sifat cahaya. Bisa tak? Bisa? 1, 2, 3. Ada 6 macam sifat cahaya, 1 perangkat lurus. Bisa tak? Ya. Ada 6 macam sifat cahaya, 1 perangkat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus, benar yang benih, 4 biarkan sifat diuraikan menjadi pelangi, 3 kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Sudah? Sudah? Dari lagu ini dia akan mengantar kita untuk bisa mengingat apa saja sifat-sifat cahaya dalam keseharian kita. Jadi nanti kalau misalnya lupa tentang apa itu sifat-sifat cahaya, ingatlah lagu ini. Nanti dia akan mengingatkan kita kembali tentang sifat-sifat cahaya. Oke? Sampai sini bisa mengerti toh? Jadi nanti minggu depan kita akan lanjut lagi dengan mendengar karena bunyi. Dengar pakai apa? Telinga toh? Kita mendengar karena bunyi. Jadi nanti minggu depan juga kita akan
belajar lagi tentang sifat-sifat dari bunyi. Nanti Puput punya lagu lagi untuk kamu. Bisa ya? Bisa toh? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, satu orang tadi sudah Excel toh? Ganti orang, pimpin kita dalam doa. Secara sukarela ya, sudah sama baru semua, sudah terima rosti, Aman mengerjakan aman. aman. Boleh salam hari juga. Semuanya mengambil sikap berdoa. Semuanya sikap berdoa, tinggalkan semua yang ada di tanah itu. Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.